Sekarang kita akan belajar secara nilai ekonomisnya. Bapak Ibu, orang seringkali berpikir ketika jual ternak, itu cuma dua. Yang pertama daging, dan yang kedua adalah anakan. Kalau kita cuma mengikuti polanya yang ada, untuk menjadi orang sukses, masih jauh. Karena apa? Butuh ternak jumlah banyak. Tetapi masalahnya adalah kebutuhan kita adalah kebutuhan harian. Ini kembali saya tantang. Di antara Bapak Ibu, sebelum petaninya jadi miliarder, yang mimpin, yang ngajar harus jadi miliarder. Siap ya? Mau enggak jadi miliarder? Apa sudah ada yang jadi miliarder di antara Bapak Ibu? Belum ya? Saya akan sedikit cerita. Awal muasal Bapak Ibu, kenapa saya harus memproduksi pupuk, memproduksi tanda kutip ya, jangan bilang pupuk, nanti pupuk kita disalahkan. Kita memproduksi kompos. Pada waktu itu ketika saya punya sapi 7 ekor. Sapi 7 ekor ini karyawan saya 2, walaupun makannya full jerami, tidak untung. Akhirnya saya teliti dengan semakin mendalam dari sapi 7 ekor tadi, yang pasti apa kira-kira? Dari sapi yang pasti apa kira-kira Bapak Ibu? Untung pasti atau tidak? Beranak pasti atau tidak? Hidup atau mati pun belum pasti, betul atau tidak? Yang pasti apa dari sapi? Kencing dan kotoran. Tadi kita sudah pelajari kalau sapi nih, sapi itu bisa mengeluarkan sekitar 60 kilo itu kotoran dan kencingnya. Ini saya kumpulkan Bapak Ibu, sampai dalam jumlah sampai 50 ton ketemu, sampai seluruh tandon di tempat saya penuh. Pada waktu itu, saya jual POC, paling sederhana tahun 2007 itu kan masih POC gitu ya, orang kenalnya ya. Saya jual POC itu dengan harga 2.500 per liter. Tidak laku Bapak Ibu. Karena orang masih belum berminat. Betul ya? Akhirnya saya tingkatkan kualitasnya, POC plus. Jadi anggap aja jadi kayak ZPT. Saya jual 5.000. Masih belum laku juga. Saya tambah lagi, saya tambah dengan dedak, saya olah lagi. Anggap aja kalau pernah tahu jakaba, Jakaba yang saya kombinasi dengan kencing, saya tambah dengan beberapa daun-daunan. Saya tingkatkan, saya jual harganya 10.000. Masih tidak laku Bapak Ibu. Akhirnya saya putus asa sudah. Ini diapakan lagi? Saya rubah konsepnya semua, saya jadikan nutrisi. Saya jual 100.000. Keren enggak kira-kira kencing sapi dijual 100.000? 50 ton habis setiap tahun. Jadi dari sapi 7 ekor, saya bisa jual pupuk dapatnya uang 5M per tahun. Kalau menurut Bapak Ibu, sapinya saja nilainya berapa? Cuma 7 ekor. Anggap aja 20 juta berarti cuma 140, 150 juta. Kencing dan kotorannya saya bisa dapat kalau ini bersih ke saya anggap aja 2,5 M per tahun. Dari sanalah saya bisa beli sapi ratusan. Alhamdulillah sudah dikasih modal awal. Betul ya? Apalagi ini pemerintah lagi baik hati dengan upline ini. Selain dikasih ternak, dikasih pengolahannya, dikasih alatnya.
Kurang apa lagi? Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk jual yang nilai 100.000 karena ada beberapa tahap rahasianya. Yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu jual di level sebagai kompos horti. Yang saya nyebutnya kompos horti. Yang kedua padat. Yang kedua adalah kompos horti cair. Ini isinya adalah N, P, dan K. Besok Bapak Ibu akan lihat tanaman-tanaman yang dipupuk dengan kompos horti. Jumlahnya Bapak Ibu tidak perlu seperti tadi. Untuk membuat kapasitas 2000 meter persegi, lahan 2000 meter persegi, kita cuma butuh alat untuk proses, itu adalah 1 meter kali 1 meter tinggi 1 meter. Punya tanah 1 meter persegi? Ini terus terang ilmu ini adalah ilmu tertingginya di dalam dunia perpupukan. Kalau ilmu ini sudah beredar ngeri Indonesia. Cara buatnya begini. 1 meter kali 1 kali 1 ini kita buat para-para di tengahnya. Sebagai filter. Jadi di sini adalah kotoran kambing, kotoran sapi, ya tambah kotoran ayam. Tergantung kebutuhan kita. Mau buat pupuk apa. Bapak Ibu ketemu saya tidak jajari dari awal ya, tidak saya jadikan murid SD, tidak saya jadikan murid SMP, tidak saya jadikan anak kuliah. Saya kepingin Bapak Ibu keluar dari sini jadi profesor. Karena saya jurusannya adalah akuntansi. Jadi jauh perbedaannya. Tetapi yang saya ajarkan ini adalah satu teknologi tepat guna. Teknologi yang berasal dari kearifan lokal Indonesia yang saya adopsi dari ilmu-ilmu nenek moyang kita, yang saya pakai untuk merubah sapi, kotoran sapi menjadi bernilai. Dari teori inilah Bapak Ibu nanti akan menemukan satu konsep, lebih mahal kencing sapi sama kotoran sapi daripada sapinya. Gimana sanggup enggak buat alat, enggak usah nunggu bantuan lah ya, kalau buat alat 1 meter kali 1 meter pasangan bata cukup bata 100 saja. Siap ya? Ini kotoran sapi masuk di sini, ini kasih para-para bambu. Kasih pembuangan di sini. Kencing dan kotoran akan masuk di sini karena dia terfilter, kemudian tampung di sini dalam satu ember. Setiap pagi dan sore kembalikan. Ini terjadi 2 tahap. Yang pertama atas adalah proses fermentasi aerob dan yang bawah adalah fermentasi anaerob. Memang terus terang ini saya kasih katalis, tapi katalisnya sedikit. Sekali proses cuma butuh 5 liter. Selama 14 hari atau 2 minggu, ini akan sudah menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cairnya nanti kurang lebih keluar sekitar 10 liter. Pupuk padatnya kurang lebih keluar sekitar 5 karung. Ini cukup untuk kebutuhan 2000 meter persegi. Selama ini petani selalu berpikir membuat pupuk itu susah, betul atau tidak? Besok Bapak Ibu akan praktek buat ini. Bahannya apa yang kita perlukan di sini? Kita cuma memerlukan kotoran sapi sama kencingnya, kotoran kambing sama kencingnya. Itu sudah ketemu PK, tinggal tambah N. Seandainya saya tidak punya ayam Pak, apa yang saya butuhkan? Carilah daun-daun hijau, kalau Bapak buat set PT untuk auksin, carilah daun-daun hijau yang tumbuhnya cepat. Jadikan sebagai unsur N. Atau carikan daun-daun gamal clericide yang berbentuk pete dan sebagainya sebagai unsur N. Tetapi kalau Bapak Ibu mau jadi orang sukses, saran saya peliharalah ayam. Sebagai apa? Sebagai investasi kita. Karena kotoran ayam, kambing, dan sapi kalau kita gabung itu keluarnya adalah NPN. P, K, dan N. Ayam itu sebenarnya bukan ayam ya, ayan gitu ya harusnya ya. Nah, ini konsepnya. Inilah cara yang saya pakai untuk bagaimana kita menjadi orang sukses. Bukan perlu berapa banyak sapi kita, bukan.
Walaupun sapi Bapak Ibu cuma 1 ekor pun, ini 1 alat cukup. Di tempat kami besok Bapak Ibu akan ketemu 1 biodigester dengan bioseluruhnya yang kita olah, yang kita gunakan. Kita dalam 1 proses biodigester, kita ada 2, ukuran 1 kali 1. 2 minggu kita menuhi 1 kolam. 2 minggu lagi kita penuhi 1 kolam yang 1. Yang ini panen, yang ini isi, yang ini panen, yang ini isi, terus menerus. Sehingga apa? Setiap bulan kita bisa dapat 2 tempat. Artinya kita bisa produksi untuk 4.000 liter. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Selama ini proyek pemerintah, pembagian sapi, pembagian kambing selalu tidak berguna. Kenapa kok begitu? Karena biaya operasional yang tinggi sehingga mereka pasti jual sapinya untuk kos operasionalnya. Tetapi jikalau pupuknya bisa menghasilkan uang, saya yakin sapinya akan bertambah lama, tambah banyak. Kambingnya tambah lama, tambah banyak. Ini adalah konsep dasar pupuk yang kita sebut dengan pupuk horti. Terus yang kedua, seandainya Bapak Ibu kepingin jadikan ternak ini untuk 1 desa. Ini karena kita ngomongnya lingkup desa. Saya sebutnya dengan program namanya Intan Sari. Intan Sari itu adalah integrasi pertanian desa mandiri. Kita punya visi Bapak Ibu, setiap desa punya pabrik pupuk. Saya mau tanya, 1 desa berapa hektar sawahnya? Kalau dari mana ini? Dari mana ini Pak? Garut. Dari Garut 1 desa berapa hektar kira-kira sawahnya? Sawah kering dan sawah basah Pak. Tanah kering pekarangan dan basah. Berapa kira-kira? Rata-rata. Ada 200 hektar? 200-an segitu ya. Kalau dekat hutan, kalau dengan LMDH bisa ribuan hektar Pak. Daerah mana lagi? Tasik, mana Tasik? Berapa hektar daerah Tasik? Berapa? 100 untuk sawahnya atau dengan tanah kering? Kalau sama tanah kering? Lebih. Sampai 200 lebih. Oke, kalau ini dari mana? Lebak, dari Lebak berapa hektar sana? Hampir sama ya. Rata-rata berarti kita ketemu dengan angka 200 hektar lah. Bapak Ibu, hari ini Indonesia sedang krisis pupuk. Semua orang bilang pupuk susah. Pertanyaannya adalah 1, kita bersyukur karena terjadinya perang Ukraina. Apalagi sekarang ditambah lagi perang Timur Tengah. Berarti namanya gas alam akan semakin hari semakin langka. Sehingga apa? Produksi pupuk kimia akan semakin turun. Tetapi itulah momentum bagi kita Indonesia untuk membuat perubahan. Dulu tahun 1984 petani kita masih belum pakai kimia Bapak Ibu. Program BIMAS itu betul-betul menekankan sampai tentara pun diturunkan supaya petani gunakan pupuk urea. Program promosi ke pupuk urea, ke pupuk kimia itu butuh waktu hampir 20 tahun Bapak Ibu. Baru orang Indonesia mulai tergantung ke pupuk kimia. Klimaksnya itu di tahun 2010. Di tahun 2010 pupuk kimia sudah menjadi raja. Sampai akhirnya pemerintah buatkan pembatasan. Kenapa kok dibuatkan pembatasan? Karena efek negatif dari pupuk kimia sudah terlihat. Efek negatif yang pertama apa? Saya mau tanya konsepnya pupuk. Jikalau suatu tanah Bapak Ibu dipupuk terus menerus 3 bulan atau 4 bulan sekali selama bertahun-tahun, harusnya tanah itu tambah subur atau tidak? Sebentar, jangan dikasih batasan kimia atau organik. Saya tanya lagi, kalau ini kita beri namanya pupuk ke suatu tanah 3 bulan sekali selama bertahun-tahun, harusnya tanah ini tambah subur atau tambah tandus? Apakah yang terjadi dengan tanah kita? Tandus. Kenapa kok tandus? Berarti yang kita berikan bukan. Ayo berubah.
Kita harus dasarnya dulu kita tahu. Suatu pupuk itu ketika kita berikan ke tanah terus menerus dalam waktu 3 tahun sampai 5 tahun, harusnya tanah itu tambah subur. Kenyataannya tanah kita tambah lama tambah tandus. Apakah buktinya kalau tanah kita tambah tandus? Bapak Ibu pernah tanam padi? Terlambat pupuk, harusnya dipupuk hari ke-7 atau sampai hari ke-14, dipupuknya umur 30. Apakah terjadi dengan padi kita? Kerdil, bisa punya anak dan tidak bertumbuh dia. Kecil sekali anaknya, sedikit anaknya dan tumbuhnya kecil, bahkan mati. Itu menunjukkan bahwa tanah kita sudah rusak. Terus yang kedua, kalau kita biarkan konsep ini, apakah itu akan mengubah? Tidak akan mengubah apa-apa. Karena itu kita butuh pemulihan. Apa yang akan kita lakukan di dalam konsep pemulihan ini? Pupuk ini adalah Bapak Ibu adalah satu dasar. Pupuk saya sebutnya pondasi. Di dalam pupuk ini sebenarnya ada 7 macam yang kita butuhkan. Pupuk organik itu kalau saya buat hari ini ada 7 macam. Yang pertama adalah pembenah tanah. Pembenah tanah adalah suatu pupuk organik yang kita pakai untuk memulihkan kembali tanah. Jadi kalau kemarin terjadi satu kasus daerah-daerah yang tidak bisa tanam padi karena tanahnya asam, yang saya lakukan adalah dengan pembenah tanah. Hari ini dunia pertanian kita, ketika tanah kita asam, apa yang kita berikan? Dolomit, kaptan, betul ya? Apa tujuannya? Meningkatkan pH supaya dari asam ke basa. Apa yang terjadi? pH meningkat pada waktu awal. Tapi yang terjadi apa? Tanah ditambah kapur justru menjadi lebih asam. Saya ulangi, tanah ditambah kapur justru terjadi lebih asam. Apa buktinya? Bapak Ibu pernah tahu gamping? Tahu gamping? Gamping itu tanaman apa yang bisa hidup di tanah kapur? Ini batu kapur nih, satu balok seperti ini. Saya taruh kena hujan. Tanaman apa yang bisa hidup di situ? Lumut. Lumut itu hidupnya di mana? Di tanah asam atau di tanah basah? Nah, lumut itu hidupnya di tanah bukan basah tapi asam. Kalau dia tidak asam, dia tidak pernah hidup. Karena yang menghancurkan kapur adalah asam. Pernah bersihkan kamar mandi? Ada kerak, betul? Kerak itu kapur atau apa? Cara bersihkan pakai apa? HCl. HCl itu apa? Asam. Kapur yang keras Bapak Ibu, batu kapur yang keras tidak akan pernah ada benih di sini kalau tidak ada asam yang nempel. Ternyata batu kapur ketika dia sudah dikasihkan ke tanah, yang nempel di situ adalah asam. Bakteri asam. Itu adalah hukum alam. Karena itu di dalam konsep pembenah tanah kita pernah belajar ya, saya sudah anggap dengan semua penyuluh. Penyuluh kan seringkali kasih penyuluhan di sekolah lapang dan sebagainya, cara membuat pembenah tanah, nangkap nitrobakter dan lain sebagainya, betul ya? Bakteri pengurai terbesar di mana? Di bawah pohon bambu. Kenapa kok begitu? Karena hukumnya adalah daun bambu sulit untuk diurai, karena itu perlu bakteri tingkat tinggi yang bisa mengurai daun bambu. Itulah bakteri terkuat sebagai penghancur. Itu bahasa ilmiahnya seperti itu. Kapur pun sama. Ketika Bapak Ibu nabur kapur di sawah, yang ikut di situ siapa? Bakteri asam. Akibatnya jadinya apa tanah kita? Tanah kita semakin tajam. Tanah kita jadi kristal. Ada yang lebih ekstrim. Saya tidak kasih kapur, Pak. Saya lebih parah lagi, kasih soda api, Bapak Ibu. Kenapa kok soda api? Daripada saya beli kapur dolomit 2 ton, lebih baik saya belikan soda api 50 liter. Soda as. Apa yang terjadi dengan tanah kita?
semakin parah. Karena itu, kita harus kembali kalau menjadi pupuk, kita harus come back to basic. Karena apa? Banyak orang komplain ke saya, Pak, tanah saya sudah saya kasih kotoran ayam, Pak. Kenapa tanah saya tidak subur-subur? Kotoran ayam yang tidak diolah. Bapak tahu kotoran ayam? Keluarnya apa kotoran ayam? Amonia. Amonia itu asam atau basa? Asam. Tanah sudah asam dikasih kotoran ayam. Bukan tambah nyuburkan tanah, tambah mempertandus tanah. Loh bagaimana caranya? Kita harus olah dulu. Kompos tidak boleh langsung ke tanah. Kalau kotoran langsung dibuang ke tanah bukan menyuburkan saat itu. Nanti subur Pak, 1 tahun lagi. Itulah yang menyebabkan dunia organik ditinggalkan. Itulah yang menyebabkan orang-orang tidak pernah mau gunakan pupuk-pupuk organik kembali. Kalau nenek moyang kita dulu, kotoran sapi itu dibiarkan berapa lama untuk sebelum kita bawa ke sawah? 1 tahun. Apa yang harus dibuang dari kotoran sapi adalah amonia. Terus bagaimana caranya supaya amonia ini berubah? Padahal kita butuh nitrogen. Bapak Ibu kan sudah tidak bisa lepas dari kebutuhan kata nitrogen. Petani itu mintanya dipupuk sekarang 3 hari hijau Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu membuat pupuk organik 3 hari hijau yang murah susah atau mudah? Susah. Karena itu hari ini Bapak Ibu belajar konsepnya. Saya akan ajari dasarnya. Saya akan ajari yang kedua. Ini setelah pembenah tanah, kita buat pupuk yang mengandung nitrogen. Nitrogen berasal dari apa Bapak Ibu? Air hujan ya salah satunya. Tapi nitrogen itu aslinya dibuat dari apa? Gas alam. Gas alam yang banyak mengandung amonia. Nitrogen ini diikat oleh amonia. Karena itu Bapak Ibu dapat bantuan biodigester. Biodigester yang kita keluarkan apa namanya? Gas metan. Ini kan biodigester nih. Kemudian di sini ada keluar biosluri. Gasnya ditangkap di mana? Di sini. Yang di sini adalah limbahnya, cairannya, sudah kurang baunya. Karena apa kurang baunya? Sudah ditangkap di sini. Kalau kita canggih, kita bisa cairkan ini menjadi nitrogen. Tapi belum sampai ke sana kita mengajar. Seandainya Bapak Ibu tidak punya biogas, reaktor biogas, tidak punya biodigester, maka yang kita lakukan selama ini yang saya kerjakan, saya buat pabrik pupuk Bapak Ibu dengan ukuran 4x6. Ini untuk 10 hektar. Jadi kada orang tanya, Pak kalau saya buat pabrik pupuk untuk skala 10 hektar, kalau untuk satu desa yang 100 hektar, cukup buat pabrik ukuran 4x6 meter. 4x6 meter ini berisi adalah kotoran ayam petelur dan kotoran ayam pedaging. Kenapa kok kita milih kotoran ayam petelur dan kotoran ayam pedaging? Karena di dalamnya kita cuma butuh unsur N. Ini hanya khusus untuk sayur yang daun dan tanaman padi. Kenapa kok tanaman padi? Karena bahan utamanya adalah kotoran ayam pedaging. Kotoran ayam pedaging itu banyak sekemnya atau banyak kotorannya? Banyak sekamnya. Yang kita butuhkan adalah sekamnya. Jadi di sini ini nanti kita isi kotoran ayam petelur cuma 100, kotoran ayam pedaging cuma 400. Kita proses, kita tutup rapat. Ini nanti akan mencapai suhu di level 70 derajat Celcius. Ketika ini kita panaskan, dipanaskan oleh bakteri, maka dia keluar gas, betul atau tidak? Keluar uap, betul kan? Uapnya ini kita tangkap. Kita tangkap, kita beri plastik rapat, supaya apa? Uap inilah amonia. Inilah yang rusak dunia, merusak ozon, sehingga terjadi rumah kaca. Ketika kita kasih plastik, dia akan keluar gas dan air. Gas ini akan tertangkap oleh uapnya sendiri, sehingga dia jatuh kembali.
Ketika dia jatuh kembali, dia akan turun Bapak Ibu ke dalam lapisan demi lapisan sampai akhirnya dia keluar di sini. Inilah yang kita sebut urea cair. Jadi membuat urea cair itu harus dimulai dari menyublinkan gas metan. Kemudian dia tertangkap oleh uap air karena panas dan dia akan kembali lagi ke bawah. Itu akan keluar urea cair. Hasil ini adalah begini ceritanya. Kenapa kita katakan ini cukup untuk 10 hektar? 1 hektar butuh 50 karung yang padat. Bapak Ibu tahu sekam? Sekam itu sudah terbelah atau belum? Sudah keluar berasnya, betul? Jadi sekam itu bentuknya seperti ini, ada pecahnya di tengah. Ini sebagai penyimpanan bakteri. Ini nanti yang berfungsi sebagai betul-betul pupuk. Sedangkan yang cair ini hanya mengandung N. Fungsi utamanya adalah memberi pertumbuhan dengan cepat. Dosis yang kita aplikasikan hari ini, 1 liter pupuk organik cair kita ini sama dengan 10 kilo urea. Jadi kalau kita ngomong begini, kalau Bapak Ibu punya ayam, Bapak Ibu punya kambing, Bapak Ibu punya sapi, boleh tidak saya berkata berarti kita sedang membangun pabrik? Setuju? Kalau lihat gambarnya gini mudah atau susah kira-kira? Mudah. Prosesnya cuma berapa lama? Cuma 7 hari. Jadi seandainya kita punya ukuran 4 kali 6 saja, setiap 7 hari kita panen, anggap aja dengan ngisi dengan panen itu 10 hari. 10 hari. Waktu panen kita anggap aja 100 hari. Berarti kita bisa punya potensi produksi 10 kali dalam satu siklus panen. Kalau tanahnya di desa itu hanya ada 100 hektar, sebenarnya sudah tidak perlu beli pupuk. Setuju atau tidak di sini? Pertanyaannya lagi satu, Pak, petani itu tidak mau kalau gunakan pupuk organik, betul atau tidak? Bapak Ibu, dulu orang tidak mau gunakan pupuk kimia. Butuh waktu berapa? 20 tahun. Yang turun bukan hanya penyuluh, yang turun termasuk ABRI. Waktu itu sampai dibuat urea, itu urea tablet supaya lebih mudah aplikasinya. Tujuannya supaya urea laku. Dan itu sudah betul-betul berhasil proyek ini. Membunuh petani Indonesia dari kemandirian. Dirubah menjadi ketergantungan. Karena itu jangan putus asa. Ketika kita baru mau ke organik, dilawan sekali, itu biasa. Wong pupuk kimia itu berjuang dengan segala dana ini dan daya untuk ke kimia. Bagaimana cara pembuktiannya? Karena itu kemarin yang saya lakukan, kami dari perusahaan saya lakukan secara pribadi, yang ngerjakan adalah kepala desa. Modalnya berapa sih untuk membuat pabrik pupuk ini? Hanya 10 juta. Kenapa saya katakan pabrik pupuk? Kelihatannya 4 kali 6. Kalau 10 kali satu desa selesai. Terus yang kedua, kotoran ayam itu jadi hama, jadi wabah, jadi satu kasus. Kalau diberikan langsung ke tanah justru membunuh tanah karena tanah semakin asam. Kalau orang-orang gunakan dengan proses fermentasi biasa. Fermentasi biasa itu dibolak-balik. Akhirnya orang juga tidak mau buat pupuk organik yang bolak-balik karena biayanya mahal. Karena itulah kita buatkan konsep yang kedua ini, membuat kompos yang berasal dari kotoran ayam, petelur, dan pedaging. Tapi ini hanya untuk padi dan untuk sayur. Kalau untuk tanaman-tanaman horti hanya untuk masa vegetatif. Saya tidak sarankan sampai masa generatif. Karena apa? Yang tumbuh tunas terus, daun terus. Padi pun tidak terlalu banyak pupuknya. Kalau terlalu banyak nanti pasti roboh. Terus yang ketiga yang akan kita buat adalah pupuk horti yang tadi saya sampaikan di sini.
Pupuk horti ini untuk apa Pak? Tanaman tomat, cabai, kopi, lada, manggis. Semua tanaman yang menghasilkan buah. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah kita membuat pupuk yang NPK-nya lengkap. NPK-nya berimbang. Ini yang kita buat. Kemudian yang ketiga yang kita buat, yang keempat adalah KCL. KCL mahal atau murah? Mahal sekali. KCL ini paling gampang yang kita buat. Kenapa kita buat? Nanti akan dijelaskan oleh Pak KB untuk SOP dan semuanya. Tapi KCL ini kita buat sendiri. Banyak orang tanya, Pak bahannya apa? Saya balik, bahannya apa yang ada di rumahnya Bapak Ibu? Seandainya saya kasih beberapa pilihan. Cangkang telur, kulit kerang, sabut kelapa, serbuk gergaji. Mana yang lebih mudah? Sudah beda-beda daerah, beda-beda bahan, tidak masalah. Saya ulangi, kami mengajarkan membuat pabrik pupuk bukan berdasarkan resep dari saya. Tetapi kita akan mulai dari apa yang ada di daerahnya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu buat pabrik pupuk di Lebak ngambil barangnya dari daerah Jawa Timur. Jangan, konyol. Apalagi buat pabrik di Jawa ngambilnya dari Kalimantan. Jangan, konyol. Buatlah dari apa yang ada di daerahnya masing-masing. Tujuannya supaya apa? Supaya murah. Syukur-syukur gratis. KCL itu intinya apa toh? Mengandung unsur K. Yang paling bagus sabut kelapa. Lu ada K-nya kan? Terus apa lagi kira-kira menurut Bapak Ibu? Kerang ada K-nya enggak kira-kira? K ada K-nya gitu ya. Yang enggak ada itu sebenarnya cangkang telur. Wah ada K-nya juga ternyata ya. Cangkang telur loh K-nya ada juga. Saya sampai heran kok. Yang buat bahasa Indonesia dulu itu siapa? Pinter sekali gitu loh. Fair. Seandainya buah apa yang banyak mengandung unsur K? Sama saja, buah yang ada huruf K. Pisang bukan hanya pisang, Pak. Indonesia ini pisang banyak banget. Kalau orang luar negeri ngomong banana saja, betul enggak? Tapi orang Indonesia enggak bisa ngomong banana, enggak bisa. Orang Indonesia pisang kepok, ada beda, betul ya? Ambon kuning beda lagi. Cavendish itu C, Pak. Bukan K. Terus apa lagi yang ngandung unsur K? Salak loh K. Sirsat K. Apalagi K lagi? Yang paling tinggi adalah air kelapa. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak saya membuat KCL tadi 5 bahan. Silakan pilih salah satu yang gratis di tempatnya Bapak Ibu. Cangkang telur boleh, serbuk kayu boleh, terus habis gitu cangkang kerang boleh, terus habis gitu sabut kelapa. Itu bahan utamanya. Ada Cl-nya, ada kloridanya. Berasal dari mana berarti klorida? Garam. Tapi jangan gunakan garam halus, gunakan garam kasar. Kenapa perlu garam? Karena K akan terurai, terikat di dalam garam. Dulu Bapak Ibu di zaman purba, di zaman primitif, pupuk pertama kali di dunia adalah garam. Ditambah Abu Bakar. K-nya dari mana? Abu Bakar. Atau sekam. Ada K-nya kan? Sudah. Ini Indonesia, keren sekali bahasa kita. Kita harus betul-betul bangga dengan bangsa Indonesia ini. Bener, saya sampai heran kok. Nama saja itu luar biasa begitu. Contoh ya, saya buat konsep apa untuk pupuk NPK ya, sapi, kambing, ayam lah. Itu kan sudah keren sekali Indonesia ini. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita buat KCL, tanaman kan tidak cukup dengan 4 pupuk dasar ini. Kita juga perlu untuk pertumbuhan daun. Pertumbuhan daun juga sama Bapak Ibu. Kita besok akan belajar bersama-sama.
Jadi kita akan buat set PT untuk daun, set PT untuk buah, kemudian kita buat insek dan fungi. Nah, kalau semua sudah lengkap, saya mau tanya, kurang apa lagi kira-kira? Sudah cukup, tinggal kurang satu Pak, dilakukan.